Halo semuanya, salam sehat untuk kita semua, dimanapun kita berada. Dalam video kali ini kita akan bersama-sama membahas mengenai sebuah materi yang berjudul penilaian kinerja guru. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai materi ini, sebelum itu saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Bella Serininta Ginting dengan NPM 1805030128 dan saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Quality Medan. Penilaian kinerja guru atau PKG atau bisa disebut juga dengan PK Guru merupakan penilaian yang dilakukan terhadap setiap butir kegiatan tugas utama guru dalam rangka pembinaan karir, kepangkatan, dan jabatan seorang guru. Artinya, setiap kinerja guru di sekolah akan mendapatkan penilaian, yang nantinya penilaian ini akan mempengaruhi jenjang karir guru tersebut di sekolah, misalnya dalam kenaikan pangkat dan sebagainya. Nah, PKG ini tentu saja memiliki tujuan yang pertama, yaitu mendasari kebijakan tentang promosi dan karir guru beserta penghargaan yang patut didapatkan. Yang kedua, sebagai indikator untuk menentukan tingkat kompetensi. Lalu yang ketiga, meningkatkan kinerja guru dan sekolah yang meliputi efisiensi dan efektivitas. Lalu, memberikan jaminan agar selalu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, serta memberikan sikap positif dalam pembelajaran untuk mendukung prestasi peserta didik yang diajarnya. Lalu, yang kelima, memberikan landasan untuk pelaksanaan program keprofesian berkelanjutan atau PKB. Dan yang terakhir, tujuannya menjadi landasan untuk menentukan keefektifan kinerja guru tersebut. Selanjutnya yaitu fungsi penilaian kinerja guru. Nah, fungsi utama dari penilaian kinerja guru ini ada dua. Yang pertama itu menjadi dasar penilaian tentang kompetensi dalam proses pembelajaran, pembimbingan, atau pelaksanaan tugas tambahan yang linear dengan fungsi sekolah atau madrasah. Artinya, PKG akan dijadikan sebagai profil guru yang bersangkutan. Nah, fungsi yang kedua yaitu sumber perolehan angka kredit bagi guru atas kinerjanya. Angka kredit ini nantinya akan dijadikan dasar pengembangan karir dan promosi, misalnya dalam kenaikan pangkat, jabatan, atau jabatan fungsional lainnya. Nah, selanjutnya yaitu syarat-syarat yang diperlukan dalam sistem penilaian kinerja guru ada 3. Yang pertama itu valid. Artinya bahwa penilaian harus benar-benar mengukur komponen tugas guru selama pembelajaran, pembimbingan, atau tugas lainnya yang masih linear dengan fungsi sekolah. Nah, yang kedua itu adalah reliable. Artinya, penilaian kinerja harus menunjukkan hasil yang sama saat dinilai oleh siapapun dan kapanpun. Yang ketiga, yaitu praktis. Nah, praktis di sini artinya harus bisa dilakukan dengan relatif mudah oleh siapapun tanpa memerlukan persyaratan tambahan dan menghasilkan validitas dan reliabilitas yang sama. Nah, selanjutnya yaitu prinsip-prinsip dalam penilaian kinerja guru. Nah, prinsip yang mendasari pelaksanaan kinerja guru ini ada 8. Nah, yang pertama yaitu objektif. Nah, artinya bahwa hasil yang diperoleh sesuai dengan keadaan yang sebenarnya berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Lalu yang kedua yaitu adil. Artinya, semua guru yang menjalani penilaian kinerja ini harus melalui ketentuan dan prosedur yang sama tanpa terkecuali. Nah, yang ketiga yaitu akuntabel. Nah, apa itu akuntabel? Artinya bahwa pihak yang berwenang melakukan penilaian di sini harus bisa mempertanggungjawabkan hasil penilaian yang berdasarkan bukti. Yang keempat yaitu transparan. Artinya bahwa penilaian ini dilakukan secara terbuka, di mana penilai, guru yang dinilai, maupun pihak-pihak lain yang berkaitan bisa mengetahui tentang hal-hal yang akan dinilai, proses penilaian, dan hasil penilaiannya. Yang kelima yaitu partisipatif. Nah, partisipatif di sini maksudnya, guru bisa berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan wawancara sebelum pengamatan dan persetujuan dalam penilaian kinerja guru. Nah, yang keenam yaitu terukur. Artinya, penilaian dilakukan secara kuantitatif maupun kualitatif. Yang ketujuh yaitu komitmen.
Baik penilai maupun guru yang dinilai harus mampu menyeimbangkan sikap demi kelancaran penilaian yang sesuai prosedur sehingga tujuan penilaian bisa terwujud. Yang terakhir yaitu yang ke-8, berkelanjutan. Nah, artinya harus mau mengikuti proses penilaian kinerja selama menyandang profesi tersebut. Nah, yang selanjutnya yaitu waktu penilaian kinerja guru. Penilaian kinerja guru ini dilakukan selama 1 tahun. Untuk guru formatif yang meliputi guru baru, guru mutasi, itu menjalani penilaian kinerja di awal tahun ajaran. Untuk guru sumatif, menjalani penilaian kinerja selama 8 minggu sebelum akhir tahun ajaran. Lalu untuk guru dengan tugas tambahan seperti kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru perpustakaan, dan sebagainya, menjalani penilaian kinerja selama 1 semester. Dan untuk guru yang memiliki sedikit angka kredit, menjalani penilaian kinerja selama 1 semester juga. Nah, pelaksanaan PKG ini membutuhkan dokumen perangkat, yaitu yang pertama, pedoman pengelolaan penilaian kinerja guru, yang kedua, instrumen penilaian guru, dan yang ketiga yaitu suplemen instrumen. Penilaian kinerja guru ini dilakukan dalam beberapa tahap. Yang pertama, tahap persiapan. Persiapan ini diawali dengan pemilihan penilai, di mana penilai tersebut harus memenuhi beberapa syarat, yaitu sudah bersertifikat pendidik, minimal S1 atau D3, pangkat, golongan, dan jabatan penilai minimal sama dengan guru yang dinilai, kecuali untuk kepala sekolah. Lalu memiliki hasil penilaian kinerja yang baik atau amat baik, dan memiliki integritas adil dan jujur, harus berkomitmen untuk berpartisipasi secara aktif dalam peningkatan kualitas pembelajaran, dan mampu mengamati dan menilai secara objektif, adil, dan transparan pada kinerja teman sejawat. Nah, setelah itu baru dilakukan dengan pemberian tanggung jawab dan periode penugasan. Lalu, tahap yang kedua yaitu pengumpulan fakta dan data. Pengumpulan fakta dan data bisa dilakukan sebelum, sesaat, dan setelah pelaksanaan PKG. Tahap selanjutnya yaitu penilaian. Di dalam penilaian ini terdapat tahap-tahap. Yang pertama yaitu membuat klasifikasi antara fakta dan data berdasarkan indikator kompetensi. Lalu yang kedua, membuat perbandingan antara fakta dan data. Yang ketiga, pemberian skor dan nilai. Dan yang terakhir yaitu meminta persetujuan hasil pada guru yang dinilai. Nah, untuk tahap yang terakhir yaitu pelaporan. Pelaporan ini dilakukan, kegiatan pelaporan hasil PKG bisa dilakukan secara offline maupun online. Jika pelaporan dilakukan secara online, apabila sekolah tersebut memiliki akses internet. Sebaliknya, jika pihak sekolah tidak memiliki akses internet, maka bisa dilakukan secara offline. Nah, demikian materi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua, semoga bisa dipahami. Terima kasih sudah menonton. Salam sehat!